Renungan harian ilustrasi inspirasi dan ayat Alkitab. Renungan pertama. Jangan menjamah yang najis. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Yesaya 52:11. Walaupun kita telah ditebus oleh darah Kristus, sulit bagi kita menyucikan diri bila kita sendiri tak mau melangkah keluar, meninggalkan dunia. Dengan keras Tuhan memerintahkan kita tak lagi bermain-main dengan dosa. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus jam 6:17. Sebagai umat yang telah diselamatkan, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang najis dan mau memisahkan diri dari dunia ini. Banyak orang kurang paham akan istilah dunia dalam kekristenan. Apa sih dunia itu? Dunia yang dimaksud bukanlah bumi tempat di mana kita berpijak atau suatu negara. Dunia berbicara tentang pola hidup atau segala sesuatu yang mencondongkan hati kita semakin menjauh dari Tuhan. Perkara yang membuat kita tidak lagi bergairah, berdoa, atau membaca firman Tuhan. Itulah dunia. Kesimpulannya ialah segala sesuatu yang membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Itulah dunia. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang dosa, tapi semua perkara yang membuat kehidupan rohani seseorang padam adalah dunia. Tuhan tidak begitu saja memerintahkan umatnya keluar memisahkan diri dari dunia. Namun, Dia memberikan jaminan apabila kita mau memisahkan diri dari kehidupan dunia. Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. 2 Korintus jam 6:18. Hidup kita tak akan terlantar, karena Dia menjadi Bapa kita. Sebagai anak kita akan menjadi objek perhatian-Nya, kasih-Nya, kebaikannya. Banyak orang Kristen nampaknya sudah berada di luar Mesir, padahal sebenarnya masih berada di dalamnya. Mereka tidak menghiraukan seruan Tuhan, jangan menjamah yang najis. Menjamah yang najis bukan terbatas pada dosa perzinahan secara fisik, tapi termasuk perzinahan rohani. Bukankah itu menunjukkan kehidupan di Mesir dan menyembah kepada berhala atau roh-roh yang bukan dari Tuhan? Bukankah hal ini merupakan kenajisan di mata Tuhan? Segeralah bertobat sebelum terlambat. Renungan kedua. Kedua, alamat perbuatan baik Allah. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah, banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Keluaran jam 1:20. Kisah yang sudah diketahui dengan baik dan menjadi teladan dalam kehidupan banyak orang yang sekaligus menjadi teladan tentang sikap rela berkorban bagi pihak yang lemah yang ditampilkan oleh kedua bidan Mesir yang membantu persalinan orang Yahudi di Mesir dengan melanggar perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir bagi orang Yahudi. Perbuatan kedua bidan Mesir ini juga menjadi kisah yang melegalkan berbohong demi kebaikan yang harus dinetralkan. Sebab prinsip itu dipertahankan sebagai yang memiliki dasar Alkitabiah. Tidak akan dibahas di sini tentang bohong demi kebaikan. Itu sah-sah. Sasat saja tetapi hanya mau mengingatkan bahwa bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, maka bohong itu adalah dosa. Allah berbuat baik kepada Biden itu bukanlah karena kebohongannya, melainkan pada tindakan keberpihakan, pada pihak yang lemah, dan pada penghargaan terhadap hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada tiap pribadi yang lahir tanpa harus memandang status dan asal-usulnya. Pernyataan tentang perbuatan baik Allah kepada kedua bidan itu ada di dalam bingkai bertambah. Banyaklah bangsa itu orang Yahudi dan sangat berlipat ganda. Kedua bidan itu menerima kebaikan Allah sebab mereka menjadi bagian yang ada dalam kerangka kerja Allah untuk kebaikan bagi umatnya. Bertindaklah sebagai orang yang memperoleh perbuatan baik Allah, karena menjadi orang yang turut bekerja dalam mewujudkan rencana Allah tanpa harus dinodai oleh kebohongan dalam benetuk apapun. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota Efesus 4:25. Ilustrasi, ikan-ikan kecil di kedalaman laut. Di dalam ruang kemudi sebuah kapal selam penelitian modern, seorang peneliti muda sedang mengamati layar monitor dengan tegang. Kapal selam titanium itu sedang turun perlahan menuju bagian terdalam dari sebuah palung samudra.
Di layar baringan, jarum indikator tekanan luar terus bergerak naik ke angka yang mengerikan, ratusan kali lipat dari tekanan di permukaan bumi. Dari balik dinding kapal yang tebal, sesekali terdengar suara gemertak samar. Itu adalah suara lambung baja dan titanium yang sedang berjuang keras menahan beban jutaan kubik air laut yang menjepitnya dari segala arah. Sedikit saja ada keretakan sekecil rambut pada material kapal tersebut, seluruh struktur itu akan langsung hancur menciut dalam sekejap mata. Saat pandangan peneliti muda itu beralih ke jendela kaca tebal di depannya, ia tertegun. Di luar sana, di tengah kegelapan abadi dan tekanan air yang sanggup meremukkan baja, tampak sekelompok ikan kecil berenang dengan sangat anggun. Tubuh ikan-ikan itu tampak sangat rapuh, berkulit tipis, bahkan hampir transparan tanpa adanya sisik pelindung atau cangkang yang keras. Peneliti muda itu menoleh ke arah kapten kapal dan bertanya dengan penuh kebingungan, "Kapten, kapal kita dibangun dengan logam terkuat di dunia dan teknologi tercanggih hanya untuk bertahan di kedalaman ini. Mengapa ikan-ikan sekecil dan serapuh itu bisa berenang dengan bebas tanpa hancur terperas oleh tekanan ekstrim ini?" Sang kapten memandang keluar jendela, lalu menjawab dengan senyum tipis, "Perbedaannya ada pada cara kita menghadapi tekanan, nak. Kapal selam ini bertahan dengan cara melawan tekanan dari luar. Kita membangun dinding yang keras dan kaku agar air tidak bisa masuk. Akibatnya, seluruh beban samudra bertumpu pada dinding luar kita." Kapten itu kemudian menunjuk ke arah ikan-ikan yang melintas. Namun, ikan-ikan itu menggunakan strategi yang berbeda. Mereka tidak membangun perisai yang kaku. Mereka membiarkan air laut masuk dan memenuhi setiap sel di dalam tubuh mereka. Tekanan cairan di dalam tubuh mereka dibuat sama persis dengan tekanan air di luar. Ikan-ikan itu bisa selamat karena tekanan di dalam tubuh mereka sama kuatnya dengan tekanan air dari luar. Jadi, mereka aman-aman saja tanpa harus punya badan yang keras. Kehidupan kita sering kali bekerja dengan cara yang sama. Di dunia yang penuh dengan dinamika ini, kita tidak jarang dihadapkan pada tekanan hidup yang luar biasa berat, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah finansial, ekspektasi orang lain, hingga krisis emosional yang datang bertubi-tubi. Respons alami kita sebagai manusia seringkali adalah meniru cara kerja kapal selam. Kita membangun benteng ego yang keras, berpura-pura kuat di luar, atau mencoba melawan semua tekanan itu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, kekuatan manusia ada batasnya. Ketika dinding pertahanan luar kita mulai retak akibat kelelahan, tekanan itu akan langsung meremukkan kesehatan mental dan kedamaian batin kita. Mari belajar dari ikan-ikan kecil itu. Agar tidak hancur oleh beratnya tekanan dunia, kita tidak perlu menjadi keras kepala atau berpura-pura tidak punya kelemahan. Solusinya adalah dengan memastikan bahwa ruang batin kita diisi oleh sesuatu yang sanggup mengimbanginya. Ketika kita membuka hati dan membiarkan damai sejahtera, firman, dan kekuatan dari Tuhan memenuhi setiap sudut jiwa kita,
maka kekuatan internal yang bersifat ilahi itu akan mengimbangi setiap tekanan eksternal yang mencoba menjatuhkan kita. Kita tidak akan hancur oleh besarnya beban hidup karena kekuatan yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada tekanan apapun yang ada di dunia luar. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4:8-9